Bapa di surga, terima kasih untuk malam di mana kami boleh beristirahat dari segala aktivitas kami dan tubuh kami dapat disegarkan. Terima kasih pagi ini kami bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, dan dapat mengikuti renungan mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, besertalah dengan kami dalam renungan ini, dan kiranya Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam renungan kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita ambil renungan ini dari buku Katekismus, pertanyaan 7, hari Senin. Apakah artinya dekrit-dekrit? Dekrit itu adalah ketetapan, ya, ketetapan Allah. Buku ini memberikan jawab, dekrit Allah atau ketetapan Allah adalah maksudnya yang kekal yang didasarkan pada rencana kehendaknya yang dengannya bagi kemuliaannya sendiri Dia telah menetapkan sebelumnya setiap hal yang akan terjadi. Apa sih maksudnya, Bu Happy? Dan ini semua kita tahu dari mana? Sekali lagi kita baru buka Alkitab kita dan kita tahu itu dari Alkitab. Bukan Ibu Happy yang kasih tahu kepada anak-anak. Bukan Pendeta Stephen Tong kasih tahu kepada jemaat. Tapi Alkitab memberitahu, maka Pak Tong memberitahu kepada jemaat, Ibu Happy memberitahu kepada anak-anak. Jadi sumbernya dari mana? Alkitab. Alkitab dari mana? Dari Tuhan. Jadi Alkitab ini adalah bukunya Tuhan. Nah, tadi kita sudah membaca ya, Mazmur 33 ayat 11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Anak-anak, Tuhan itu kekal. Kita udah belajar kan Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tritunggal yang esa. Allah Tritunggal yang esa adalah kekal. Kita sudah belajar. Kekal itu artinya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Dia yang mencipta. Nah, sebelum Allah mencipta anak-anak, Allah ada di dalam kekekalan. Ngapain ya Allah dalam kekekalan? Alkitab memberitahukan kita anak-anak, Allah itu berencana. Lihat ayat ini, tetapi rencana Tuhan. Seperti apa rencana, Bu Happy? Rencana itu misalnya, ya, anak-anak sama papa mama berencana kalau tidak ada COVID, kita mau berlibur ke puncak. Nah, ini rencana nih. Sudah diwujudkan belum? Belum, masih direncanakan. Jadi, Allah berencana di dalam kekekalan. Merencanakan mencipta, merencanakan menjaga semua ciptaan, merencanakan keselamatan bagi manusia berdosa, akan mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, merencanakan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Wah, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Artinya apa? Sekali Allah berencana, tidak pernah berubah. Sekali Allah berencana, tidak pernah tidak ditepati. Kalau manusia berencana, bisa ditunda, bisa tidak jadi anak-anak. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Semua rencananya pasti terlaksana. Karena apa? Allah sanggup melakukannya. Allah tidak dapat dihalangi oleh apapun. Manusia, kenapa bisa rencananya tidak terlaksana?
Karena manusia bukan maha kuasa, bukan maha tahu, dan tidak dapat melaksanakan semua rencananya. Bisa ditunda. Contohnya, anak-anak berencana mau liburan, akhir minggu, weekend. Ternyata Bapak Anies, Gubernur Jakarta, mengatakan PSBB diperpanjang sampai tanggal 25 Februari, tidak boleh kemana-mana. Nah, contoh. Akhirnya Papa Mama bilang, wah anak-anak kita tidak bisa karena Bapak Anies, Gubernur Jakarta, memperpanjang PSBB. Jadi kita tunda ya. Nah, demikian anak-anak. Rencana Allah tidak ada yang dapat mengatakan, wah hujan mendadak, Allah tidak jadi menciptakan manusia. Enggak ya. Allah tahu dan Allah yang mengatur. Kenapa manusia bisa rencananya tertunda? Manusia tidak dapat mengatur dan tidak maha tahu. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan rencana Allah dan rencana manusia. Tapi kita mengerti dulu anak-anak ya. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Artinya sama, selama-lamanya turun-temurun berarti selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Kalau Allah sudah merencanakan sampai selama-lamanya, maka akan terlaksana. Contohnya apa? Hidup kekal. Allah akan memberikan hidup kekal. Sampai kapan? Selama-lamanya tidak akan berhenti. Nah, jadi anak-anak, mari kita lihat. Allah itu berencana, manusia berencana. Tapi ada bedanya enggak Bu Happy? Ada. Allah itu maha kuasa, manusia tidak maha kuasa. Allah itu sanggup melakukan semua rencananya, manusia tidak sanggup. Nah, kita lihat ya. Rencana Allah. Pertama, kekal. Kenapa kekal? Karena Allah merencanakan sejak kekekalan. Dan tidak ada satupun rencana Allah yang tidak terlaksana. Karena tadi Laus Happy, Ibu Happy sudah mengatakan, karena Allah maha kuasa. Jadi Allah yang maha kuasa merencanakan segala sesuatu dari kekal, satu demi satu dilaksanakannya. Kenapa ya Bu Happy Allah berencana? Karena Allah mau segala sesuatu yang diciptakannya, dipeliharanya, diselamatkannya, mempermuliakan Allah. Nah, jadi tujuan Allah merencanakan segala sesuatu adalah supaya segala sesuatu mempermuliakan Allah. Manusia diciptakan supaya manusia memuliakan Allah. Binatang diciptakan supaya binatang mempermuliakan Allah. Tumbuhan diciptakan supaya tumbuhan mempermuliakan Allah. Seluruh alam semesta diciptakan supaya seluruh alam semesta mempermuliakan Allah. Nah, jadi ada tujuan anak-anak. Manusia juga menciptakan ada tujuan ya. Tapi itu tadi, rencana Allah kekal, rencana manusia tidak kekal. Apalagi Bu Happy, rencana Allah sempurna. Nah, maksudnya apa Bu Happy sempurna? Tidak pernah dihapus, tidak pernah diubah. Misalnya ya, kalau Allah sudah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, oke, berarti manusia hanya ada apa? Dua jenis. Jenis laki-laki, jenis perempuan. Tidak pernah diubah. Dan juga kalau Allah menciptakan batu, maka batu selama-lamanya akan menjadi batu. Ya, tidak akan pernah berubah. Manusia akan melahirkan manusia selama-lamanya. Tidak pernah berubah.
Ya. Dan kucing akan melahirkan kucing. Gajah melahirkan gajah. Tidak akan pernah gajah melahirkan harimau. Nah, jadi rencana Allah itu sempurna, anak-anak. Apalagi tidak berubah. Apa yang sudah direncanakan, ditetapkan, maka akan terlaksana, tidak berubah. Apalagi tetap selama-lamanya. Nah, jadi ini anak-anak, Allah berencana, maka rencana Allah itu kekal, sempurna, tidak perlu diperbaiki, tidak perlu diubah ya, karena tidak berubah dan tetap selama-lamanya. Nah, waktu Allah merencanakan segala sesuatu, Allah sudah menetapkannya, maka Allah memastikan segala sesuatu terjadi seperti yang direncanakan. Memastikan semua yang direncanakan akan terlaksana, tidak ada yang tidak terlaksana. Bagaimana dengan manusia? Manusia berencana juga, tapi rencana manusia bagaimana? Sementara. Manusia tidak dapat merencanakan kekal. Kenapa? Karena manusia akan bisa mati, sakit, hilang. Karena manusia tidak maha kuasa. Jadi hanya sementara. Kalau begitu tidak usah berencana ya Bu Happy, kalau hanya sementara. Tidak anak-anak. Kita harus tetap merencanakan karena kita bekerja. Tuhan perintahkan kita bekerja, sebelum segala sesuatu kita kerjakan harus direncanakan. Ya, jadi tidak boleh bekerja tanpa rencana supaya pekerjaan itu bisa terlaksana seperti yang direncanakan. Tapi bisa nggak tidak bekerja seperti yang direncanakan? Bisa. Karena apa? Ya sementara tadi dan juga tidak sempurna, bisa dirubah. Misalnya, kamu beli baju, merencanakan beli baju ke sekolah Kristen Calvin, datang, sudah diukur, sudah pas, tapi ngukurnya itu bulan Oktober, masuk sekolah tahun depan Juli. Kamu sudah bertumbuh, ya kan? Kalau kamu mengukur baju terlalu pas waktu itu kamu bertumbuh, waktu masuk sekolah, ambil baju ke sekolah Calvin. Sempit. Nah, lihat. Kenapa sempit? Karena kamu bertumbuh. Berarti rencana tahun lalu, bulan Oktober, tidak sempurna. Harusnya bagaimana? Harusnya waktu ngukur dikasih longgar sedikit. Karena anak-anak bertumbuh. Tahun depan masih ada berapa bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli baru sekolah. Nah, itu sebabnya rencana manusia tidak sempurna anak-anak. Karena kita terbatas. Karena kita kadang kurang memikirkan panjang ke depan. Kita hanya berpikir, oh sekarang ukur baju. Maka ukur sesuai ukuran sekarang. Lalu apa? Bisa berubah ya, rencana manusia bisa berubah. Tanya Ibu Eli, Ibu Eli bajunya kesempitan, bisa ditukar nggak? Ibu Eli bilang, kalau ada stok ya, boleh dibawa ke sekolah ditukar yang lebih besar. Bisa berubah. Ya, kenapa Ibu Eli ada stok? Karena Ibu Eli tahu bisa jadi ada anak-anak yang sudah bertumbuh, badannya sudah tambah besar, maka baju yang sudah dipesan bisa ditukar. Nah, lalu apa lagi? Ya, sementara ya, sama seperti di atas. Selama-lamanya, kalau kekal itu selama-lamanya, manusia hanya sementara. Lalu, rencana Allah tetap selama-lamanya. Rencana manusia hanya sementara. Nah, jadi anak-anak, Allah dan manusia sama-sama berencana tapi berbeda. Nah, kalau begitu bagaimana? Allah yang
berencana kekal, sempurna, tidak berubah, tetap selama-lamanya layak dipercaya. Manusia layak nggak dipercaya? Layak dipercaya, tapi kita tahu manusia dapat berubah, maka kita tahu kalau manusia berubah, itu adalah natur manusia. Karena tidak maha tahu, tidak maha kuasa, dan kita tidak boleh kecewa. Ya, memang kita berusaha yang terbaik dan harus berusaha yang terbaik. Tapi kalau berubah, maka kita harus mengerti, oh ya, manusia tidak sempurna. Manusia bisa berubah. Tapi anak-anak, dengan kita belajar seperti ini, mari kita semakin percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah, karena Tuhan adalah kekal, sempurna, tidak berubah, tetap selama-lamanya seluruh rencananya. Dan pasti akan terlaksana. Anak-anak jangan takut ya, bahwa Allah bisa nggak ya menolong saya? Pasti bisa. Kenapa? Karena Allah itu sempurna. Allah itu tidak berubah. Ya, Allah tidak berubah-ubah. Manusia bisa berubah-ubah, tapi Allah tidak. Nah, dari kecil anak-anak perlu tahu Allah merencanakan dan Allah melaksanakan semua rencananya karena Dia Maha Kuasa dan Dia Maha Tahu. Ya. Amin. Mari kita berdoa, ikuti Ibu Happy berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Ibu Happy berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk Alkitab yang mengajar kami bahwa Allah merencanakan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Dan segala rencana Tuhan adalah sempurna, adalah kekal, adalah tidak berubah, dan tetap selama-lamanya. Kami bersyukur karena kami dapat mengenal Allah yang hidup dan yang maha kuasa, yang layak kami percaya, yang layak kami sandari, yang layak kami berpegang teguh. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan hidup, maha kuasa, dan sempurna. Ajari kami untuk belajar juga berencana dengan bijaksana. Sekalipun dapat berubah, tapi kami mau terus belajar berencana dengan sempurna seperti Allah. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh pembelajaran kami hari ini, agar kami bertambah pintar, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dan mengetahui seluruh kehendak Tuhan dan pengetahuan yang tertanam dalam alam semesta. Kami boleh tahu untuk memuliakan Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.